Lepaskan pengampunan, kunci menuju kerajaan surga. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Putra Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus untuk memperingati kemartiran dan menghormati jasa besar keduanya dalam sejarah gereja. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus sebagai otoritas tertinggi untuk memimpin kehidupan gereja. Sedangkan Santo Paulus berjasa mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kepada Santo Petrus diberikan kunci kerajaan surga, wewenang untuk mengikat atau melepaskan sesuatu dalam kehidupan jemaat berdasarkan kehendak Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Dalam konteks pengampunan dosa, Yesus mengajarkan, apa yang diampuni di dunia ini akan diampuni di surga. Dan jika pengampunan tidak diberikan di dunia, maka tidak ada pengampunan di surga. Hal pelepasan pengampunan dosa, kita mendapatkan contoh nyata dari peristiwa pada tanggal 13 Mei 1981 ketika terjadi penembakan terhadap Paus Yohanes Paulus II di lapangan Santo Petrus, Vatikan, oleh seorang Muslim bernama Mehmet Ali Akça, asal Turki. Setelahnya, dalam kunjungan ke penjara, Paus Yohanes Paulus II justru memaafkan dan melepaskan pengampunan bagi Akça. Paus Yohanes Paulus II mengikuti ajaran Yesus tentang mengasihi musuh dan memaafkan mereka yang berbuat salah. Ia percaya bahwa pengampunan adalah kunci menuju kerajaan surga yang mampu memulihkan diri sendiri serta menolong orang lain untuk meraih keselamatan dan kehidupan kekal. Paus Yohanes Paulus II percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa manusia. Saat menulis renungan ini, aku teringat berbagai peristiwa dalam hidupku. Saat-saat di mana aku terluka oleh pengkhianatan, pelecehan secara moral, dan pertengkaran yang menuntutku untuk melepaskan pengampunan. Aku pun merenungkan kesalahan dan dosa-dosaku di masa lalu dengan penuh penyesalan. Aku menyadari bahwa untuk benar-benar sembuh dan pulih, aku perlu berdamai dengan diri sendiri
melepaskan rasa sakit, dan meniadakan kemarahan lewat pengampunan. Lepaskanlah pengampunan, agar luka kita disembuhkan dan hati dipulihkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas sabda-Mu. Mampukanlah hamba-Mu untuk selalu melepaskan pengampunan kepada orang lain dan juga diriku sendiri, agar kelak aku layak masuk kerajaan surga dengan damai. Terima kasih karena Engkau tidak memperhitungkan dosaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.